Kebetulan alhamdulillah saya akan sentuh tentang tasyakuran ya, dengan ayat tasyakuran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tasyakuran itu salah satu menunjukkan rasa syukur. Jadi ibu dari seorang anak, yang mana anak itu melahirkan anak lagi yang dinamakan cucunya. Saya ceritakan sedikit di sini bahwasanya nenek itu pasti mencintai, atau kakek itu pasti akan mencintai cucu lebih dari anak. Ini perwujudan suatu yang namanya nenek ataupun kakek bersyukur kepada Allah atas suksesnya seorang yang cucu, mungkin dari cucu-cucu yang lain sama, tidak dibedakan. Bukan secara kebetulan, alhamdulillah Rafa dengan saya seperti Rafa itu adalah anak saya sendiri, dan saya harapkan Reva mudah-mudahan bisa mencapai cita-citanya Reva untuk menjadi yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ini rasa syukur. Belum lagi cucu-cucu yang lain. Alhamdulillah, dari satu ini saya sudah melihat bisa yang lain. Kenapa begitu Habib? Ini satu contoh. Tidak perlu lagi saya akan tanya cucu yang lain, karena satu ini bisa menunjukkan mewakili cucu yang lain. Nabi Muhammad SAW selalu merindukan cucunya, dan merindukan cucunya, yang mana cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain min sababi ahlil jannah. Dua cucunya ini yang diciptakan oleh Allah lahir ke bumi ini untuk memimpin pemuda ahli surga. Sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Semoga kita punya cucu, kita punya anak, kita punya menantu, kita punya istri, kita punya suami, termasuk orang yang tercatat ahli surga. Amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengumpulkan semua keluarga, dengan berian siraman mauidhah hasanah, menjelaskan kejelasan apa itu namanya syukur. Syukur ialah kita menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu artinya syukur. Apa yang diancam oleh Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Mengkufuri semua pemberian Allah, tidak mensyukuri, maka azab Allah itu akan pedih. Kita, ibu-ibu saya yang tercinta, atau saudari saya tercinta, bapak saya tercinta, atau saudara saya tercinta, saya tidak akan terlalu tinggi membahas ilmu agama, karena pembahasan yang terlalu tinggi akan membuat kita menjadi PR untuk hidup. Tapi pelaksanaan tiap hari yang kita jalankan, sudahkah kita bisa damai dengan saudara kita? Sudahkah kita bisa saling memaafkan dengan saudara kita? Apabila kita ada salah paham, mampukah kita untuk menjadi satu kembali? Yang mana panjenengan yang hadir di sini, yang perempuan atau yang ibu muslimah ini, satu sama lain hanya berbeda nama. Tubuh satu sama. Wanita ya tubuhnya seperti itu. Si kaum lelaki muslimin juga sama tubuhnya. Yang habib maupun yang habib, yang kiai maupun yang ustadz, yang bukan ustadz, lurah maupun carik, bupati, presiden, sama. Laki itu sama ya, seperti ini tubuhnya. Yang beda cuma nama. Apa arti sebuah nama kalau kita satu sama lain saling bermusuhan? Apa arti sebuah nama kalau kita saling membenci? Sudah cukup kita diadu domba oleh para penjajah dahulu. Jangan mental kita hancur. Sekarang mau diadu domba sesama bangsa, sesama negara ini.
dan sesama penduduk Indonesia, khususnya kaum muslimin. Cukup 350 tahun leluhur kita hancur, mentalnya hancur. Baru kemarin kira-kira 76 tahun kita merdeka, masihkah kita mau bermusuhan? Pemimpin-pemimpin kita semua adalah sebangsa dan setanah air kita. Pemimpin kita semua adalah suku dengan suku yang lain sama. Maka dari tempat yang kecil ini kita bersyukur, mudah-mudahan kita bisa menjaga tali silaturahim. Dari yang kecil ini kita bersyukur, mudah-mudahan anak-anak kita bisa kita ajarkan bagaimana menghormati dan berbakti kepada orang tua. Kita bersyukur bagaimana seorang tua bisa memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Jangan kita mau sama yang lain diadu domba hanya soal kesalahpahaman. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maka panjenengan semua punya kewajiban selain sholat, selain puasa, selain zakat. Apa itu? Menuntut ilmu, mencari ilmu, untuk tahu ilmu, bagaimana orang berkeluarga, bagaimana orang bermasyarakat, bagaimana orang menjadi pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pemimpin wanita, di mana kita sebagai seorang laki-laki menjadi imam di dalam sholat, maka kita menjadi imam dalam rumah tangga. Ajari anak-anak kita, jadikan makmum kita satu. Apa itu? Bertujuan kita mencari ridho Allah. Maka mulailah ajari anak-anakmu untuk apa? Untuk anak-anak kita supaya mendapatkan ridho Allah dengan minta keridhaan kedua orang tua. Ridhollahi fi ridho walidain. Boten enten Bu, Pak. Orang mendapatkan ridho Allah langsung tidak ada. Harus pakai wasilah panjenengan sebagai bapak dan ibu. Ini yang harus saya tekankan ya. Reva sendiri sudah saya ajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Oh, Pak, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi sholat saya, demi puasa saya, demi ceramah saya ini, dan demi kesehatan saya, boten enten tiyang sing sukses lek boten enten keridhaan kedua orang tua. Seandainya semua manusia tahu di alam dunia ini tidak ada orang yang miskin, boten enten tiang melarat. Seandainya kemiskinan itu berupa manusia, terus Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, akan saya bunuh. Ora podo ngerti nang wong tuane. Ora podo ngerti nang wong tuane. Ya Allah, ya nopo saged angsal ridhone Gusti Allah nek boten saged ridhone Allah niku saking wong tuwa kali. Ayo kita belajar kembali, ajari anak-anak kita untuk mendapatkan pondasi bagaimana caranya supaya mendapatkan keridhaan Allah. Iki nuwun sewu kula umpamaaken. Seorang bapak, seorang ibu mempunyai anak. Anak ini minta kepada bapaknya, ayah, saya belikan sepeda ontel. Anak iki wau mboten saged taat bakti kali wong tuane. Bahwa itu ngajar demi masa depannya. Tapi apa? Si anak tetap tidak mau melaksanakan apa perintah orang tua. Bagaimana dengan Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai hamba tidak belajar bagaimana berbakti kepada orang tua, mana kita mau berbakti dan taat kepada Allah? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ulil amri itu adalah orang yang mendapatkan amr, yaitu perintah dari Allah dan Rasulnya, adalah orang-orang tua kita untuk mengajarkan